low beamnya, ini high beamnya ya. Low beam ini modelnya cakep banget ini. Nah ini pemasangan saklar saklar relay dan lampu Duromoto, jadi semuanya pakainya Duromoto. Nah lampu yang dipakai itu ini GP1, ini produk barunya Duromoto, mudahan awet ya, tipis tapi tadi pas dicoba cukup panas gitu loh, panasnya kayak nggak normal, cuman semoga saja bisa teratasi panasnya itu dengan kipasnya. Terus kan nanti naruhnya di sini ya, jadi angin banyak yang datang lah. Nah, terus saklarnya ini saklar Duromoto, ini ada 3 mode, ada 2 mode. Terus dia itu enaknya itu PNP, nih langsung nyolok ke sini, nggak perlu sambung kabel lagi. Relay setnya ke sini, semuanya di sini. Drivernya itu ada 2 di sini, driver lampu yang pertama dan lampu yang kedua di sini. Nah ini relaynya itu ada 2 kabel yang keluar untuk fast beamnya, ada yang kuning ini sama ada yang biru. Nih kuning dan biru untuk fast beam. Kalau ngelihat kotaknya sendiri itu opsional. Ya tuh, fast beam opsional 1, fast beam opsional 2. Nah opsional satunya itu untuk yang fast beam motornya itu positif, yang warna biru. Terus ini yang fast beam kedua itu untuk yang fast beam motornya negatif. Katanya orang-orang ini itu Vario ini high beamnya itu, passing beamnya itu negatif, ngambil dari negatif gitu loh. Ini yang kuning ini, cuman tadi masalahnya ya berkutat di sanalah gitu, nanti tak ceritakan di akhir video. Nah pemasangannya itu ngambil dari ini, kan ada kabel nih, kabel merah yang dari relaynya itu dia ke ini. Sebentar kita fokuskan dulu. Nah ini soket lampu utamanya itu di yang hitam ini nih, jadi dari soketnya ini, pembukaan soketnya ini nomor 2 dari kiri, di warna hitam nih, disambungnya ke sini. Terus yang cuman itu sih yang nyambung ke sini. Tadi itu tak kiranya yang hijau, yang biru ini ke passing beamnya, yang biru, yang hijau strip oranye ini, cuman ternyata bukan. Jadi banyak yang digunting-gunting kabelnya, cuma nggak masalah, ntar dirapikan lagi ini. Terus dari drivernya ini yang ini nih keluarnya ke relay ini ya, ntar adalah kayak begini. Kalau kalian beli relay set Duromoto juga, yang sambung otomatis ke sini ya, sesuaikan aja warnanya gitu, merah, hitam, putih sama kuning gitu. Nah terus yang satu lagi ujungnya yang ini dari drivernya itu, ini ke lampunya. Nah ini ke lampunya itu, Nah terus ujung dari relay ini, yang ini kan, yang ujungnya ini yang ada kuningnya ini itu ke sini nih ya. Ini yang ada 2 kabel nih, ini ada 2 kabel nih ya, 2 kabelnya itu ya ke 2 kabel ini juga gitu, ke lampu 1 dan lampu 2. Nah yang kuningnya ini untuk fast beam, terus itulah. Nah yang satu lagi itu ada 3 kabel. Nih yang pertama ini kabel merah tadi, ini dia ke yang hitam tadi udah tak jelaskan ya. Terus yang ke aki ini dia nih, yang ke aki itu ada 2 kabel hitam dan merah. Ini udah tak isolasi lagi. Sebenarnya udah ada kabelnya udah bagus, nggak perlu diisolasi pun sebenarnya udah bagus, cuman karena ini di bawah ya tempatnya ya, ini banyak lumpur di sini, jadi tak isolasi ulang, diproteksi double lah gitu. Nah ke sana keluar positifnya ke positif aki, yang ada skringnya ini ya, yang merah itu ke positif aki. Ini skringnya itu skring 20. Ini fokus sih.
nih screen 20. Terus yang hitamnya ke sini ya, di setting serapi mungkin aja lah. Tadi sempat buka ini juga, sama deck bawah itu dibuka buat gampang masukin ke sininya. Terus yang satu lagi itu ke saklar Duromotonya itu. Kalian lihat tutorial di YouTube juga banyak kok gitu. Nah, setelah itu masalah yang timbul nih, kita akan nyalakan kontaknya dulu. Nah, ini kontak sudah posisi on, kita nyalakan saklar atas. Lampunya nggak kepasang, sebentar. Nah ini yang low beamnya, ini high beamnya ya, low beam, high beam. Jadi dia nggak kayak X1 yang di CB itu, dia pakainya Duromoto X1, dia ada kantungnya gitu di bawah ya. Tapi kalau yang GP1 ini dia nggak ada kantungnya, jadi rata gitu atas bawah. Nah, yang jadi masalah, ini yang jadi masalah. Kan katanya yang kuning ini untuk negatif, pas beam yang negatif gitu loh. Karena value ini pas beam yang negatif, jadi kita tadi udah sempat pasang yang biru nih. Sempat pasang yang biru ini di sini, di yang hijau garis oranye. Cuman nggak guna, nggak bisa gitu loh. Nah, kita coba yang kuning. Setiap disambungkan dia langsung nyala tuh, atas bawah langsung nyala. Kita sambung ke masanya pun dia langsung nyala tuh. Ini sambungnya ke masa nih, ke masanya langsung nyala. Jadi tanpa saklar pun dia langsung nyala gitu loh. Pas beamnya nggak fungsi sama sekali. Nah, setelah itu kami coba cari solusinya melalui saklarnya. Nah, saklarnya ini itu kami udah make saklar CBR. Jadi ada fitur passing beamnya, ada di passing beamnya nih, ada fitur passing beamnya. Mungkin karena pakai saklar ini jadinya kelistrikannya berubah gitu loh. Nah, akhirnya setelah ditelusuri lagi, kita coba dicek satu-satu kabel yang keluar ya, menyesuaikan kabel dari fast beam ini. Nih, kabel fast beamnya kan ada dua ya, ada hijau putih dan biru. Kita coba yang hijau nggak bisa, dan ternyata yang biru nih, yang biru ini turun 2, yang satunya ini ke relay kaki 6, kaki 5. Nah, tak coba pasang di sini, bisa, dia berfungsi dengan baik. Fitur passing beamnya pun bisa gitu loh. Tapi yang dipakai kabel biru ini, bukan yang kuning. Kalau ngelihat dari diagram kelistrikannya, yang kabel biru ini itu adalah positif high beam ya, yang high beamnya ngambil dari positif gitu loh. Nah gitu. Jadi setelah mumet sekitar ya berjam-jam lah, 2 jam 3 jaman gitu loh mikirin, akhirnya masuk ya. Kita mau perapian dulu, dirapikan dulu semuanya biar enak. Tinggal bracketnya aja ini yang belum. Bracketnya mah gampang nanti dibuatin, yang penting kelistrikannya rapi dulu. Oke. Nah, ini proses pembuatan bracketnya ya. Di sini aku pakai plat besi bolong-bolong tuh, cuman yang agak tebel gitu, kalau nggak salah 2 mili atau 3 mili gitu ya, pokoknya yang agak tebel lah gitu biar kuat gitu. Nah, di bor dulu ya, disesuaikan dengan lubang yang di segitiga tadi itu gitu. Dibuatkan lubang 2, sama disesuaikan lubang untuk di lampunya itu. Nah, setelah selesai dibor, ini kita potong-potong ya, karena kalau dibengkokin terus motong duluan itu kayak susah nantinya. Ini dipotong, cuman jangan ditiru ya, ini biar kelihatan di kameranya gitu, kita pakai tangan aja gitu. Cuman karena di sini aku udah biasa ngegerinda tanpa pelindung gitu loh ya, jadi pede-pede aja gitu. Cuman jangan ditiru, ini tidak baik.
lebih baik pakai ragum atau penjepit gitu ya, ditaruh aja gitu. Terus kalau bisa gerindanya dipakein cover gitu biar aman lah gitu. Lubangnya juga udah sesuai semuanya, kita haluskan pinggir-pinggirnya biar nggak tajam-tajam ya gitu. Nah cuman waspada ya, ditekukannya itu takutnya anti karatnya dari besinya itu hilang, ditambahkan sedikit cat lagi atau oli atau apakah itu untuk melindungi bengkoknya itu biar nggak karatan, biar nggak gampang patah gitu. Nah untuk buat bracketnya ini gue biasanya gue itu mal dulu pakai plat yang agak tipisan biar gampang dibengkok-bengkokin, nyari titik lubangnya di mana, pasnya di mana gitu deh, sebelum dipakein plat besi yang agak tebal kayak begini. Setelah rapi semuanya langsung dieksekusi pasang ke apa namanya, segitiganya aja gitu. Nah ini udah terpasang di segitiganya, kita lihat ya bautnya udah presisi semua, pas lah. Ini udah gue setting biar tembakan lampunya itu nggak menyilaukan orang juga, fast beamnya juga nggak terlalu menyilaukan orang juga. Bautnya juga udah pakai itu baut 10 ya gitu, dratnya drat 10 tapi M8 kalau nggak salah. Dipakein ganjelan sedikit ring lagi di belakangnya biar nggak terlalu mepet gitu, karena dia ada ganjel kayak bekas tempat dudukan master rem gitu, bukan setelang rem gitu ya. Nah itu kita lihat kiri kanannya aman, nggak mentok, atasnya juga aman ya. Nah pastikan kabel-kabelnya itu tidak nyangkut-nyangkut di atasnya pas ngerapiin kabelnya itu, biar pas di headlampnya itu. Nah ini kenapa gue pasang di segitiga, jadi biar ngikutin kanan kiri gerakan kita gitu ya, gerakan stang tuh dia ngikut. Kalau headlamp utamanya itu kan dia enggak ya, jadi kita belok kanan lampunya kemana gitu. Itu kita lihat ya. Ini testing pas malam hari, maaf kalau video reviewnya nggak terlalu bagus, cuma kita lihat voltasenya aja dulu. Voltasenya itu kalau udah mesin engine on itu 13,7, itu meningkat jadi 13,9, 14, 14,1 gitu. Jadi nggak jadi masalah ya dengan relay itu. Ini udah di testing, ntar kalian kalau mau pasang sendiri juga disesuaikan aja atas bawahnya gitu biar tidak menyilaukan orang ya. Jadi tetap gunakan tetap patokan kita itu aturan dari undang-undang aja gitu, yang harus di bawah lampu utama dan tidak menyilaukan orang gitu. Jadi fungsi utamanya kan untuk menyinari jalan kita ya, menyinari jalan kita biar luas pandangannya, enak gitu pas lagi touring jalan gelap. Tapi ingat fungsionalnya itu ya, jangan sampai norak ntar di jalan ada saklar fast beamnya di kedip sampai menyilaukan orang gitu, norak jatuhnya ntar. Sesuai fungsi aja lah kita gitu ya. Ini tuh fast beamnya fungsi sempurna, gerak kanan kirinya aman, jadi tidak menyesuaikan headlamp ya, menyesuaikan segitiga, dia segitiga belok kiri dia ikut ke kiri gitu. Fast beam juga aman, ini terang ya, cukup terang banget. Tapi minusnya itu dia nggak ada lampu kuningnya, atas bawah itu putih. Keren lah pokoknya.